Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga Amang dan kakak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita selalu bisa mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Bertemu lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang kelima. Nah, kali ini yang kita bahas adalah mengenai tata cara berpuasa. Sebenarnya berpuasa ini sudah sangat sering kita lakukan, apalagi pada bulan Ramadan. Tetapi ada beberapa hal yang penting yang harus kamu ketahui mengenai tata cara berpuasa. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar abang dan kakak dapat memahami tata cara berpuasa dengan benar, sehingga puasa kita yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Nah, tata cara berpuasa. Perhatikan ya, dilihat dan difahami juga didengarkan dari penjelasan Miss Fatimah. Yang pertama adalah memalamkan niat. Nah, bagaimana Miss yang dimaksud dengan memalamkan niat? Yang dimaksud dengan memalamkan niat adalah melakukan niat pada malam hari. Hal ini disebut dengan tabyid. Nah, tabyid ini bahasa Arabnya yang artinya memalamkan niat. Seperti apa sih Miss memalamkan niat itu? Jadi, dalam berpuasa wajib atau berpuasa Ramadan, kita berniatnya harus pada malam hari. Misal, setelah buka puasa itu kan kita langsung sholat maghrib, kemudian disambung isya dan sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih, disitulah kita meletakkan niat atau melafazkan niat untuk berpuasa di esok harinya. Kenapa Miss katakan seperti itu? Itulah salah satu cara dalam berpuasa, harus dimalamkan niatnya. Artinya bukan kamu berniatnya ketika sahur, tetapi di malam hari setelah sholat tarawih atau setelah sholat isya, kita sudah berniat untuk melakukan puasa lagi di esok harinya. Supaya apa Miss? Supaya ketika kita bangun sahur kesiangan, misal 5 menit lagi itu sudah imsak dan kita tidak sempat lagi sahur, atau 5 menit lagi sudah mau azan, kita tidak sempat lagi sahur, bahkan kita lupa untuk berniat. Nah, makanya dengan memalamkan niat tersebut, jadi kalau misalnya kita lupa atau sahurnya kesiangan, sudah memadalah niat puasa yang kita lakukan setelah sholat tarawih tersebut. Seperti itulah yang dimaksud dengan tabyid atau memalamkan niat puasa. Nah, memalamkan niat puasa ini bukan harus setelah sholat tarawih ya. Kita bisa memalamkan niatnya ini, kita mulai niat puasanya itu setelah sholat isya. Kemudian kita berniat, sengaja aku berpuasa bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga misalnya sahur kita niat lagi, boleh Miss? Boleh. Kenapa kita harus memalamkan niat tadi? Supaya menghindarkan ketika kita lupa berniat atau sahurnya kita kesiangan. Nah, kemudian berniat untuk melakukan puasa. Nah, adapun niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Abang dan kakak pasti sudah hafal niat ini, karena memang selalu kita baca ketika mau berpuasa pada bulan Ramadan, yang artinya saya berniat berpuasa pada esok hari untuk menunaikan kewajiban. Nah, di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itulah niat dari
berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, tata cara yang ketiga adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik puasanya yang batal ataupun pahala puasanya yang batal. Kalau yang membatalkan puasa seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja dan lain sebagainya. Sedangkan yang membatalkan pahala puasa seperti marah-marah, berkelahi, menangis dan lain sebagainya. Nah, itu tata cara berpuasa. Diingat ya Bang Kakak, istilah tabiat ini sangat perlu untuk kamu ingat. Nah, kemudian kita beralih ke doa berbuka puasa. Nah, doa di sini ada dua yang disajikan. Ada doa yang jenis pertama dan ada doa jenis yang kedua. Ya, kita baca sama-sama. Doa yang pertama adalah, sebelum kita baca, ketika kita berbuka puasa sunnah hukumnya untuk membaca doa, karena doa orang yang sedang berbuka puasa itu sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita habis membaca doa berbuka puasa, kita sebenarnya kita bisa meminta permintaan. Misal, ya Allah, sehatkan selalu orang tua hamba, orang tua saya. Nah, itu insya Allah akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa berbuka puasa ini hukumnya sunnah. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Nah, ini doa yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari atau yang selalu kita baca pada saat berbuka puasa. Otomatis atau pastinya abang dan kakak, apalagi kamu sudah kelas 5, pasti sudah hafal sangat mengenai doa berpuasa ini. Nah, doa jenis kedua ini yang sering digunakan oleh Rasulullah. Kita baca sama-sama ya. Zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, dan telah diraih pahala insya Allah. Nah, ini doa hanya sebahagian mungkin yang masih mengetahui, tapi sudah banyak juga yang tahu. Dan Miss yakin ada beberapa di antara kamu yang sudah mengamalkan doa berpuasa yang ini ya. Nah, itulah doa mengenai berbuka puasa. Jadi Miss yang mana yang dipakai? Sebenarnya dua-duanya boleh, tetapi itu kembali ke kamu mana yang lebih suka. Nah, sedangkan yang sering digunakan Rasulullah dalam beberapa hadis riwayat yang sudah Miss baca itu doa yang kedua. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Berikut ada tugas. Nah, tugasnya adalah hafalkan dan lafalkan doa berbuka puasa yang kedua beserta artinya. Lalu kirim kepada Miss Fatimah, boleh dalam bentuk video atau voice note. Voice note ini pesan suara ya Bang dan Kakak. Nah, jadi Miss tugaskan kepada abang dan kakak untuk menghafalkan doa berbuka puasa yang kedua, yang zahabaz zama'u ya, beserta artinya. Kenapa Miss nggak doa yang pertama? Pasti doa yang pertama itu kamu sudah hafal. Nah, kamu boleh mengirimkannya dalam bentuk video atau dalam bentuk pesan suara yang dikirimkan melalui WA. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya nak, di like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.